Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Biro LC, Bimbingan Rohani. Ya, saya akan membimbing saudara secara kerohanian bagaimana supaya lepas dari hukuman. Ya, kita melanjutkan bimbingan rohani minggu lalu, bagaimana supaya lepas dari hukuman. Karena kalau kita memikirkan lebih dalam, hukuman itu membuat kita merasa tidak nyaman. Baik hukuman pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kita dipaksa untuk memikirkan hukuman itu. Hari ini banyak orang fokus kepada penghukuman itu. Pikirannya melulu ke sana. Sehingga muncul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan ada orang karena memikirkannya menjadi stres. Karena dia membayangkan sesaat dia akan dihukum. Atau mungkin sekarang dia sedang dihukum. Ya, kemarin sudah kita lihat bagaimana orang yang lebih menyukai kegelapan daripada terang itu adalah hukuman. Orang seperti itu tidak akan pernah nyaman dalam hidupnya. Ya, orang yang diserahkan Tuhan atau dibiarkan Tuhan untuk melakukan dosa seksual itu, dosa penyembahan berhala itu, mereka tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Itu sebabnya kita perlu lepas dari hukuman ini. Apalagi jika kita diberitahukan kita akan dihukum pada waktunya, tentu pada waktu Tuhan, kita pasti tidak akan pernah merasa nyaman. Saya memikirkan kenapa orang yang mau mati itu seperti ketakutan. Apa sih yang mereka lihat sehingga mereka penuh dengan ketakutan? Bukankah itu dia akan mengakhiri hidup di dunia ini? Tapi ketakutannya itu bisa kita tafsir. Itu bentuk bahwa dia akan menerima hukuman itu. Alkitab ada menjelaskan dalam kitab Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, jikalau kita mengerti, memahami ayat ini lebih dalam, kita pasti membayangkan maut itu, kematian itu adalah hukuman Allah. Bagaimana kita bisa lepas dari hukuman itu? Jikalau belum lepas, pasti jadi pikiran. Maka itu banyak orang hari ini tidak bisa fokus dalam hidupnya. Mereka tidak punya kekuatan secara rohani karena kerohanian sendiri masih dalam jebakan, dalam hukuman itu. Paulus berkata, celakalah aku manusia celaka. Karena dia melihat bagaimana dosa itu menggerogoti hidupnya dan dalam bayangannya maut itu akan menanti. Ketika corona saja kita begitu takut, begitu cemas. Kapannya corona ini enggak datang? Kapannya corona ini enggak masuk ke dalam tubuh? Kapannya corona ini enggak akan merenggut nyawaku? Itu pasti ketakutan-ketakutan yang terjadi. Maka itu sudah sewajarnya dan waktunya lah kita memikirkan bagaimana lepas dari hukuman ini. Jadi kalau saudara-saudara mau lepas dari hukuman, saya akan memberikan petunjuk dari firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya senang dengan solusi ini. Alkitab mengatakan, firman Tuhan katakan, kita harus yakin ini. Siapapun orangnya, siapapun yang pernah merasa dirinya sebagai orang terhukum, terdakwa, yang berbuat dosa, yang terlibat kegelapan itu, hari ini saya membimbing saudara untuk keluar dari hukuman itu. Caranya adalah datang kepada Yesus. Mengapa? Karena di dalam dia tidak ada penghukuman itu. Enggak ada lagi dihukum. Jadi kalau hari ini kita masih merasa terhukum juga, padahal sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dalam Kristus, di mana masalahnya?
Coba saudara pikirkan. Kalau saudara belum mengalami pembebasan dalam diri saudara, bagaimana saudara menikmati hidup ini? Untuk apa menjadi seorang Kristen kalau masih belum lepas dari dosanya? Untuk apa kita melayani kalau kita dituduh dengan beban hukuman itu? Masuk dalam pernikahan tapi hukuman menanti. Masuk dalam satu jabatan tapi hukuman menanti. Maka kita tidak bisa pernah fokus, baik dalam keluarga juga dalam pekerjaan kita. Saya sebagai hamba Tuhan memikirkan hal ini. Bagaimana supaya lepas dari hukuman itu? Tuhan membuka pintu, membuka jalan yang lebar untuk kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ada dua cara yang Tuhan berikan. Dalam Kristus sudah ada MOU dengan Allah. MOU. Bahwa siapapun di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi yang dihukum. Semuanya sudah diampuni, sudah dibebaskan. Wah, ini luar biasa. Sebenarnya gampang untuk lepas dari hukuman itu. Datang aja kepada Tuhan Yesus, aman. Dalam perjanjian lama ada kota perlindungan. Kalau ada orang yang bersalah datang ke kota itu, dia dilindungi, dia nggak boleh dihukum lagi. Makanya Daud berkata, Tuhanlah kota benteng perlindunganku, nggak dihukum lagi. Bukan di gereja tempatnya kita nggak dihukum, bukan di hutan, tapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, penebusan oleh Kristus itu cukup untuk melepaskan kita dari hukuman ini, baik di dalam hati ini juga di pikiran ini. Yang kedua, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan. Roh yang memberi hidup akan memerdekakan kita. Dalam ayat yang kedua dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi hukum maut yang tadi upah dosa maut itu sudah lepas. Roh yang memberi hidup. Jadi Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita betul-betul dilepaskan dari hukuman itu. Memerdekakan kita dari hukuman, dari hukum, dari peraturan-peraturan dosa, peraturan-peraturan maut itu. Jadi upah dosa ialah maut itu tidak lagi ditimpakan kepada kita, karena sudah ditimpakan kepada Kristus Yesus. Ya, tentu dalam Kristus dan oleh Roh Kudus ini kita betul-betul dilepaskan dari hukuman itu. Saudara pernah mengalami lepas dari hukuman ini? Yakin bahwa di dalam Kristus kita sudah dilepaskan? Yakin Roh Kudus sudah melepaskan di dalam hati? Mungkin pengakuan sudah, tapi di hati belum. Nah, ini yang perlu diselesaikan segera. Ya, melalui program ini saya mau menuntun saudara-saudara. Saya undang datang kepada Kristus dan Kristus akan memberikan rohnya itu. Bagaimana supaya datang kepada Kristus? Ya, datang kepada Kristus di dalam hatimu. Undang dia. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku terikat. Aku mau bebas. Hanya Engkau Tuhan yang bisa melepaskan aku. Dan biarlah rohmu Engkau utus, Engkau berikan kepada aku supaya aku bisa lepas dari hukuman. Sederhana bukan? Ya, sebenarnya dalam Kristus kita diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan bukan hanya kemudahan ya, tapi kenikmatan. Bagaimana kita hidup bebas. Yesus pernah berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, bebas. Tapi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat. Itu berarti engkau tidak menghormati Tuhan. Engkau tidak menghargai karya Tuhan Yesus di kayu salib itu. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita, membawa kita untuk hidup kudus bagi Tuhan. Kalau kita bukan lagi orang yang terhukum, pasti kita akan menjadi orang yang terhormat. Oke?
saudara dan saya dihormati oleh Allah, bahkan dihormati oleh manusia. Nikmatilah ini segera. Ya, karena itu makanya saya rindu semua saudara-saudara yang menyaksikan acara ini semoga mengalami lepas dari hukuman ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saudara-saudara boleh hubungi saya atau berikan komentar. Saya akan membimbing saudara lebih dalam lagi. Sampai betul-betul saudara mengalami kebebasan, kelepasan dari hukuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.